Hari ini kita mau sama-sama belajar, sama-sama merenungkan firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini, Seeing the Unseen, melihat yang gak terlihat. Saya percaya bahwa kita itu percaya bukan karena lihat. Saudara pasti lihat Tuhan sepanjang hidup saudara. Dia memimpin kita, dia menguatkan, dia menegur kalau kita salah, dia mencukupkan, dia menghibur. Ya, saat kita lemah, dia ada buat kita. Kita bisa loh lihat Tuhan, amin. Tapi Tuhan tuh bukan cuman mau kita bisa lihat dia di masa yang lampau. Seterusnya dalam hidup kita, Tuhan mau kita bisa lihat dia. Dan gak cuma itu, Tuhan itu mau orang di sekitar kita bisa lihat Tuhan lewat apa yang keluar dari hidup kita. Karena untuk itu kita ini dipanggil anak Tuhan. Ya, saudara kalau dengar dia itu anak Tuhan gitu. Itu pasti sebutan buat orang Kristen. Tapi itu bukan buat keren-kerenan Bapak Ibu. Kita disebut anak Tuhan itu supaya orang bisa lihat Tuhan lewat hidup kita. Nah, bulan ini kita belajar spiritual lifestyle. Apa itu spiritual lifestyle? Bahwa apa yang keluar dari hidup kita ini mencerminkan karakter Allah. Betul? Saudara sudah belajar 4 minggu, ini minggu yang terakhir. Yang keluar dari kita ini, cara kita kerja, cara kita nyembah, kita berpikir kita memilih yang kekal, perkara yang kekal dan lain sebagainya. Profesi kita adalah penyembahan kita, betul? Kita belajar tentang apa semua yang keluar dari hidup kita, melayani Tuhan dan lain sebagainya. Itu harus mencerminkan karakter Allah. Nah, kalau kita mau apa yang keluar dari hidup kita itu mencerminkan karakter Allah, berarti kita harus tahu dulu dong karakter Allah itu kayak apa. Masuk akal? Nah, gimana kita bisa tahu karakter Allah? Cuma orang yang serumah sama saya yang tahu karakter saya. Ya, tadi kita ngomong-ngomong sebentar di ruang pastoral, cerita saya itu ya apa gitu ya, anak saya ya apa gitu ya. Itu cuma bisa tahu karena kita satu rumah gitu. Kalau enggak tahu. Nah, saudara kenal sama Tuhan, sampai saudara tahu karakternya apa enggak? Kalau saudara enggak kenal karakter Tuhan, terus spiritual lifestyle macam apa yang nanti kita mau lakukan setelah lewat 1 bulan ini kita belajar? Ya, hanya lewat hubungan yang serius, hubungan yang dalam, baru kita bisa kenal karakter Allah. Amin. Saya berdoa hari ini Tuhan akan benar-benar ngajari kita untuk kita bisa kenal Tuhan itu kayak apa. Karena pengenalan akan Tuhan dari hubungan yang dekat ya, hubungan yang dalam, itu bisa membuat hidup kita ini berkenan sama Tuhan dan berdampak yang baik dan kekal. Kenapa berkenan? Karena ketika kita mengenal Allah sungguh-sungguh, kita baru bisa percaya 100% sama dia. Kalau saudara enggak kenal sama Tuhan, saudara bahkan enggak bisa menikmati janji keselamatan loh. Saudara bisa percayakan sama orang hidup saudara setelah mati. Kalau enggak kenal benar-benar itu Yesus loh yang kasih kita hidup setelah kita mati. Saya rasa kita enggak akan 100% percaya kalau kita ini diselamatkan. Dan kita enggak mungkin berkenan sama Tuhan kalau kita enggak beriman. Yang kedua, kita akan berdampak. Dampak yang baik dan kekal. Dari mana? Karena kita kenal Tuhan, kita tahu karakter Tuhan itu tercermin lewat hidup kita. Amin. Siap untuk belajar hari ini? Ya. Kita baca dulu yuk Mazmur 100 ayat 3. Mazmur 100 ayat 3 ini tentang korban syukur ya Bapak Ibu. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita punya, dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Pemazmur ini kasih tahu kita, kamu kalau mau bersyukur sama Tuhan, pertama tuh lu harus tahu, ketahuilah Allah. Ketahuilah itu pakai satu kata yang artinya kenalilah dalam-dalam. Kenalilah secara intim. Kalau saudara ngerti firman Tuhan, bersyukurlah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara baru bisa mengucap syukur dalam segala hal kalau saudara kenal betul Tuhan yang saudara punya itu kayak apa. Ya apa bersyukur keadaanku tuh masih tidak karu-karuan.
Ya apa bersyukur aku nih masih sakit. Ya apa bersyukur aku nih pergumulan enggak cuma satu. Dan pergumulan tuh datangnya enggak pakai nomor antrian, bareng-bareng. Cuma kalau kita itu kenal dia, baru kita itu bisa bersyukur loh. Betul enggak? Makanya pemazmur benar-benar ngiketin kita. Kenalilah Tuhan secara dalam. Kalau di hidup saudara hari ini, enggak ada yang kelihatannya bisa tak syukuri. Pemazmur bilang apa? Dialah yang menjadikan kita, punya dialah kita. Satu hari kalau kita bangun tidur, kita enggak tahu Tuhan aku nih, cuma bisa nafas gitu ya. Aku bersyukur karena aku nih punyamu Tuhan. Aku bersyukur karena Tuhan yang menjadikan aku. Tuhan menjadikan kita itu lengkap sama masa depan kita yang dia sendiri tulis di buku yang ada nama kita masing-masing, Bapak Ibu. Katakan amin. Terima berkat ini sungguh-sungguh pagi hari ini. Amin. Saya berharap saudara tidak lupa. Mungkin khotbah saya 30 menit, saya tidak tahu nanti saudara akan lupa atau tidak. Tapi satu ini, gaya hidup anak Tuhan, gaya hidup orang percaya. Bersyukur senantiasa. Karena kita itu punya Tuhan. Amin. Amin. Semua yang Tuhan janjikan di dalam hidup saudara, saudara mau terima enggak? Saudara kalau jalan-jalan, kemudian ada orang yang ketemu saudara enggak kenal itu siapa, bilang, aku akan kasih kamu handphone baru. Saudara bisa percaya? Saudara akan terima handphone baru enggak? Enggak dong. Kalau saudara terima WA nomor tidak dikenal, selamat Anda mendapatkan, gitu ya, saudara langsung klik gitu, dieng gitu ya Bapak Ibu. Kalau saudara ada nomor enggak dikenal, bilang, selamat kamu mendapatkan, blok aja Bapak Ibu. Ya, blok aja wis gitu. Dalam banyak hal, nomor tidak dikenal, kamu diundang ke pernikahan anak saya, blok langsung Bapak Ibu. Ya. Ini pesan Tuhan yang praktis saudara harus lakukan. Ya, demi keselamatan saudara. Janji keselamatan juga gitu. Kalau ada yang bilang sama saudara, aku mau ke rumah bapakku, di sana banyak tempat tinggal. Aku akan menyiapkan bagimu. Nanti kalau sudah siap aku balik, aku bawa kamu ke sana. Saudara percaya apa enggak sama orang itu? Ya tergantung siapa yang ngomong. Orang yang tak kenal atau enggak? Betul? Renungkan pagi ini. Kita perlu kenal Tuhan itu alasan yang sangat mendasar kita jadi orang Kristen. Amin. Keselamatan hanya diberikan pada orang-orang percaya karena sebuah pengenalan dan hubungan yang intim dari Tuhan. Saudara harus sungguh-sungguh serius dalam hal mengenal Tuhan ini. 2 minggu yang lalu saya WA suami saya, ya. Anak saya yang kelas 6 kan sudah pra-ujian. Jadi jadwal pulangnya minggu lalu agak lain dari biasanya. Jadi saya WA, ya hari ini Jenis pulang jam 10 gitu. Suami saya bilang, oke, noted, thank you gitu ya. Wes saya beres, berarti kalau suami saya sudah noted berarti saya pulang rumah, pasti anak saya sudah di rumah gitu ya. Tapi berapa waktu yang lalu, waktu saya dan suami ada di BDI, kita ikut Merit Getaway ya. By the way, saudara yang sudah berkeluarga, suami istri, saudara ikutlah Merit Getaway. Jangan punya pikiran kayak saya dulu ya, kayak saya dulu, terus terang. Aduh ngapain gitu ya. Aduh kerjaan di rumah banyak, tak tinggal Merit Getaway. Paling ya yang diomongin itu, soal konflik, alah aku sudah tahu ngadepin suamiku tuh kayak apa gitu ya. Dia sudah sabar sama aku, sudah belasan tahun sama aku gitu ya. Enggak Bapak Ibu, saya terima berkat yang saya belum pernah tahu sebelumnya. Saudara harus kasih hadiah pernikahan saudara, ikut Merit Getaway ya. Saya minta waktu saya ditambah 2 menit gara-gara Merit Getaway ya. Oke. Waktu saya ikut Merit Getaway itu, saya dibantu sama gereja untuk urusan antar jemput anak sekolah. Ya, jadi urusan jemput aja, jemput ngantar ke sekolah. Tapi saya enggak bisa cuma WA drivernya. Pak, anak-anak pulang jam segini, terus tak anggap beres. Enggak Bapak Ibu, enggak bisa.
Saya harus ingetin dia setengah jam sebelumnya, Pak 13.45 ya gitu. Pak nanti mungkin 14-an lebih biasanya baru keluar. Nanti kira-kira jam 14 lebih saya rencananya kalau dia belum WA saya, Bu sudah ketemu anaknya gitu. Saya mau sudah ketemu anaknya, bukan Bu ya. Saya akan WA dia, sudah ketemu anaknya Pak gitu. Jadi saya nggak bisa 100% percaya sama driver. Meskipun saya belasan tahun loh kenal dia. Meskipun saya percaya dia punya SIM, saya percaya dia bisa nyetir. Saya nggak bisa serahkan sepenuhnya urusan saya ini kepada driver. Kok beda kalau sama suami saya? Bedanya di hubungan, betul? Saya sama driver tuh cuma WA-an kalau hubungan kerja, tok. Saudara bisa serahkan persoalan kehidupan, saudara masa depan sama Tuhan enggak? Bagaimana hubungan kita sama Tuhan? Cuma kayak, Pak saya turun ya, Pak Dana sudah di main gate gitu. Pak 1 jam lagi ya jemput di sini. Apa kayak gitu? Kita renungkan sendiri-sendiri ya. Kita sama Tuhan itu kayak apa? Baru kalau kita itu sama Tuhan punya hubungan yang dekat, yang dalam, yang personal. Sampai dia kenal saya kenal dia, baru saya ini bisa percaya sama Tuhan. Saudara mungkin berpikir, kalau aku lihat mujizat, aku akan percaya Tuhan. Hari ini kita akan banyak belajar dari cerita Musa, ya, waktu ajak bangsa Israel keluar dari Mesir. Israel itu kurang lihat mujizat apa coba? Bukan mujizat yang membuat saudara percaya Tuhan. Mujizat bisa membuat orang jadi Kristen, bisa. Saudara bisa jadi Kristen pertama kali gara-gara lihat mujizat. Tapi jadi orang Kristen sama jadi anak Tuhan yang mengenal Bapaknya secara pribadi, mengerti tujuan hidupnya karena dekat sama Bapaknya, itu 2 orang yang berbeda. Saudara yang mana? Satu kali di Bait Allah, banyak orang Yahudi tanya sama Tuhan Yesus, kamu ini betul-betul Mesias ta? Gitu. Ini saya pakai cara Surabaya Bapak Ibu ya. Kalau baca Alkitab, saudara orang mana? Pakai cara saudara. Kamu benar Mesias ta? Kalau benar, ngomong gitu ya. Biar aku nggak bimbang lagi gitu. Yesus jawab apa? Yesus bilang gini, aku sudah pernah bilang, kamu enggak percaya. Kamu sudah lihat perbuatan-perbuatan yang kulakukan demi nama Bapakku, kamu enggak percaya. Tuhan ngomong enggak percaya 2 kali. Kamu enggak percaya karena kamu bukan domba-dombaku. Yohanes 10 ayat 27 Yesus jelaskan. Domba-dombaku itu mendengar suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Kalau kita ini domba-dombanya Tuhan, kita itu bisa bedain ini suara Tuhan atau bukan. Kita kenal ini suaranya Tuhan atau bukan. Kita mau belajar 3 hal ini. Mengenal Tuhan, dikenal Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Karena kita ditebus dengan darah yang mahal, kita ini jadi umat gembalaan Tuhan. Amin. Kalau hari ini saudara butuh mujizat, ya, kan tadi saya bilang bukan mujizat yang bikin saudara percaya, tapi kita hidup itu kita tetap perlu mujizat Tuhan. Saya percaya. Minta mujizat sama Tuhan. Tapi hidup kita ini ditentukan bukan oleh mujizat. Tuhan bikin nggak bikin mujizat untuk persoalan kita hari ini. Hidup kita ini ditentukan oleh firman Tuhan. Amin. Jadi jangan nguber mujizat, jangan mendoakan mujizat. Lebih dari kamu nguber pengenalan akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari ini yang pertama kita mau belajar bagaimana mengenal Allah. Keluaran 33 ayat 13 ya. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Pasal 33 Keluaran ini, Tuhan tuh lagi murka sama bangsa Israel ya, karena mereka bikin lembu emas di pasal 32. Musa ini sampai datang ke Tuhan bilang, Tuhan
Ya apa bangsa ini tunjukno caramu Tuhan supaya aku ini mengenal Engkau. Kalau mengenal Tuhan baru kita ini akan terus dapat kasih karunia Tuhan. Kadang-kadang kita kualik gak sih doanya? Tuhan, caraku kayak gini, berkatono ya Tuhan, gitu ya. Padahal hanya ketika ikut caranya Tuhan, kita itu kenal Tuhan. Tanya, Tuhan caranya ya apa ini? Gitu ya Bapak Ibu. Dalam masa sulit kadang-kadang kita berdoa minta tolong Tuhan. Tapi Tuhan tuh belum kasih kita. Belum kasih kita jalan keluarnya. Karena Tuhan itu lebih tertarik mau ubah kita dulu. Mungkin Tuhan enggak ubah situasi kita. Banyak yang harus diubah di dalam diri kita. Cara kita berdoa, cara kita hidup. Kita masih sering minta Tuhan, sertai aku gitu ya. Tuhan yang menyertai aku. Gitu ya. Dan orang yang mengenal Allah, orang yang mengikuti jalan Tuhan, meskipun sulit dan gak kelihatan ujungnya, akan membuat orang itu semakin mengenal Tuhan. Ikuti aja jalan Tuhan. Lalu apa upah orang yang mengikuti jalan Tuhan? Keluaran 3:14 bilang bahwa dia sendiri akan membimbing dan memberi ketentraman, Bapak Ibu. Ya, Tuhan sendiri akan membimbing. Kalau kita itu dibimbing langsung oleh gurunya, gitu ya. Kalau saya pernah lihat-lihat harga, kalau mau daftar master class misalnya piano gitu ya, master class Bapak Ibu ya, pianis kelas internasional datang ke Surabaya, cuma ketemu 45 menit, bayarnya mahal Bapak Ibu. Kalau Tuhan sendiri hendak membimbing kamu, terus kamu enggak masuk jalan Tuhan, yang rugi itu kita. Master class aja bayar, Tuhan itu gak pakai bayar, punya hati aja yang mau untuk dipimpin Tuhan. Amin. Dan kalau Tuhan yang bimbing kita, waktu kita salah, dia tegur kita. Enak toh gitu, daripada salah dibiarin. Betul enggak? Kalau dibimbing sama master gitu ya, kesalahan kita dibetulin, detail. Caramu main keliru, jarimu harus kayak apa. Kalau saudara sudah berjalan dengan baik, dia akan tingkatkan kemampuan saudara. Kenapa? Supaya saudara bisa menyelesaikan apa yang Tuhan sendiri ajarkan di dalam hidupmu. Itu bimbingan Tuhan, dia sendiri berjanji akan membimbing kamu. Dan kasih ketentraman. Saudara punya apa hari ini yang bisa saudara pegang supaya saudara punya ketentraman? Kita nggak bisa mengendalikan apa-apa yang kita punya hari ini Bapak Ibu, betul? Cuma dari Tuhan ketentraman yang sejati. Poin 2. Minta Tuhan memimpin setiap langkah kita. Ya. Keluaran 33 ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami pergi dari sini. 16b, bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Ini yang tadi kita bahas. Ya. Lihat mujizat yang kayak apa, tidak akan pernah membuat bangsa Israel itu mengenal Allah, kalau bukan karena hubungan yang dekat. Bangsa Israel itu ya jalan, dikejar Mesir, yang namanya tiang awan itu, dari depan tiang awan tuh lari ke belakang. Jagai bangsa ini dari belakang. Tentara Mesir tidak bisa menjangkau mereka. Sampai Tuhan beres ngeringin laut, bangsa ini jalan di tengah laut, kayak di tengah tanah yang kering. Baru tiang awan itu memimpin mereka lagi. Bangsa Israel masuk, Tuhan mengacaukan mereka, air laut balik, bangsa Israel lihat di depan mata mereka. Tapi mereka sih bisa bikin lembu emas, Bapak Ibu. Minta Tuhan pimpin kita, ikut Tuhan. Enggak gitu kita akan lihat mujizat pun kita enggak akan kenal hati Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan janjikan buat setiap orang yang mau ikut Tuhan? Tuhan bilang, aku akan mengenal kamu. Kadang-kadang kita pikir,
Kan Tuhan tidak mau pimpin bangsa Israel ini. Dia bilang malaikatku yang akan pimpin di tengah-tengah kamu supaya jangan aku membinasakan mereka. Gitu kan. Tuhan marah kan ini, murka. Kadang-kadang kita pikir, lo dipimpin malaikat lo masih bagus. Yang penting saya sampai tanah Kanaan. Tuhan tidak mau pimpin kita karena kita ini lakukan kejahatan misalnya gitu ya. Tapi malaikat sih pimpin kita. Enggak apa-apa, pokoknya tanah Kanaan, here we come. Kita kayak gitu enggak kira-kira? Kadang-kadang saya kayak gitu loh Bapak Ibu. Saya dengar ini, saya bilang Tuhan terima kasih loh aku ini diingatkan. Ya. Baik, Musa ini enggak mau dipimpin malaikat. Musa minta Tuhan yang pimpin. Kenapa? Bukankah karena engkau berjalan bersama kami ini dibedakan dari bangsa-bangsa yang lain di muka bumi. Hubungan sama Tuhan itu lebih penting dari semua pencapaian manusia. Bapak Ibu ingat waktu Tuhan Yesus cerita ke murid-muridnya, ada orang-orang yang datang sama murid-muridnya bilang gini, bukankah kami ini bernubuat demi namamu? Bukankah kami ini mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan mujizat demi namamu? Gitu ya. Terus Tuhan jawabnya apa? Aku enggak kenal kamu. Enyah kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita ini dipakai Tuhan luar biasa, kita bersyukur, kita ini melayani Tuhan, disertai tanda-tanda heran, pekerjaan kita lancar, kita bisa menghidupi keluarga dengan baik, anak-anak kita bisa sekolahkan dengan baik. Kalau di ujung situ Tuhan bilang, aku gak kenal kamu, enyah. Tuhan Yesus. Langsung ngeyang gitu gak sih? Ya, mumpung belum hari ini yuk kita minta Tuhan kenal kita. Amin. Kalau Tuhan kenal kita, ya, kita gak cuma sampai tujuan, tapi Tuhan itu sendiri yang akan pimpin kita. Kalau kita harus antri ikut master class tadi, sudah bayarnya mahal, datangnya belum tentu 1 tahun 1 kali 2 kali. Kalau kita kenal orang dalam, ya, Tuhan kenal kita, saya enggak harus bayar master class. Kalau yang masternya itu papa saya gitu ya, saya main aja. Pasti yang namanya maestro piano itu sebelah saya, jarimu salah, temponya salah, pasti gitu, betul enggak? Tuhan bilang dia sendiri. Kalau Tuhan yang mengenal kita, bukankah karena engkau mengenal kita, kita ini dibedakan dari bangsa yang lain di muka bumi. Saudara akan mengalami pembedaan perlakuan kalau saudara kenal sama dia yang bikin bumi dan langit ini, Bapak Ibu, amin. Cari pengenalan akan Tuhan dan kejar Tuhan itu supaya Tuhan kenal kita. Yang ketiga, hidup takut akan Tuhan. Ya, saudara kalau baca Amsal, saudara akan temukan banyak ayat tentang hidup takut akan Tuhan. Tapi Amsal itu menegaskan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara mau kenal Tuhan, titik startnya harus dari takut akan Tuhan. Saudara kalau ikut lomba lari, ya, yang demen lari ya, saudara sampai finish duluan nih. Tapi startnya enggak dari titik start. Ya sorry, kamu ya enggak dianggap sebagai peserta loh ya. Meskipun kamu larinya sedemikian rupa, Bapak Ibu. Betul enggak? Kita semua ini lagi jalan ke garis finish loh Bapak Ibu. Pastiin kita ini sudah dari titik start. Pastiin hidup kita itu takut akan Tuhan. Hidup akan Tuhan banyak macam ya, saudara bisa belajar banyak khotbah tentang hidup akan Tuhan. Saya cuma mau bagikan 2. Yang pertama, jangan kasih yang biasa-biasa sama Tuhan. Saudara kasih yang biasa-biasa padahal saudara bisa kasih lebih. Itu saudara lagi bahasa Surabaya enggak ngajeni Tuhan. Lah, tapi aku ngasih biasa-biasa atau terbaik kan enggak ada yang tahu gitu ya. Kalau gitu lihat poin 2, jangan pernah anggap enggak ada yang tahu. Kalau saudara tahu Yesus, Roh Kudus di dalam hatimu, masa kamu bisa pikir enggak ada yang tahu, mumpung enggak ada yang tahu. Gitu. Ya, 2
dua hal ini. Orang Kristen biasa loh, sudahan sama Tuhan itu. Orang Kristen itu tahu dia itu sahabat, dia itu Allah yang penuh kasih, ya. Dia Allah yang pokoknya sama kita tuh sayang banget deh gitu. Jadinya kita biasa sama Tuhan. Saudara datang ke gereja telat dikit, enggak apa-apa loh gerejanya, lo enggak mau kemana-mana. Saudara lagi nyembah Tuhan, dipimpin sama worship leader penyembah Tuhan, saudara HP-an, enggak apa-apa lah gitu. Kita sedang ngapain Tuhan? Tapi di Mawar Syaro enggak ada yang kayak gitu ya. Itu yang dilakukan oleh orang Israel Bapak Ibu. Mereka itu sama Tuhan kayak ya itu tadi enggak ngajeni tapi enggak merasa gitu. Di Mesir teriak minta ditolong. Sudah ditolong cuma karena enggak ada minum, enggak ada daging. Tuhan, kamu mau bunuh kita di sini, ngapain kita mati di padang gurun? Mati di Mesir loh, di depannya kuali isi daging. Ya ampun, saya pikir, lah tujuan kamu dilewatkan tempat ini tuh loh supaya bisa beribadah sama Tuhan. Kok kamu masih mikir kuali isi daging? Nah, kadang-kadang saya juga gitu. Saya mau belajar Tuhan, jaga hati saya beneran, saya enggak mau kurang ajar sama Tuhan. Ya. Yang kedua saya suka anggap enggak ada yang tahu gitu. Kok bisa gitu? Saya panggil dia Immanuel waktu saya butuh dia. Tapi pas saya kira-kira mau lakukan hal yang enggak pantas, kayak ada yang tahu gitu. Kan itu ngawur namanya. Betul ya? Gaya hidup yang kita pelajari hari ini, bersyukur dalam segala keadaan, hidup takut akan Tuhan. Cari pengenalan akan Tuhan. Minta Tuhan kenali kita. Mengenali itu artinya menyelidiki. Jadi Tuhan tuh tahu sampai dalamannya kita. Dan dia sendiri yang mau ajar kita. Kita ini mau dididik supaya serupa sama Tuhan. Karena kita ini anak Tuhan. Amin. Oswald Chambers pernah mengatakan satu quote Bapak Ibu ya. Hal yang luar biasa tentang Tuhan adalah ketika seseorang takut akan Tuhan, dia tidak takut apapun yang lain. Tapi ketika seseorang tidak takut akan Tuhan, dia takut akan semua yang lain. Kira-kira kenapa kok? Kalau aku takut akan Tuhan, aku enggak takut lagi akan yang lain. Kita mau coba loh ya. Bener tak apa yang diomong sama Oswald Chambers ini? Ya. Mazmur 25 ayat 14 berkata gini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepadanya. Mungkin gara-gara ini loh Bapak Ibu. Kalau kita takut sama Tuhan, hormat, taat sama Tuhan, Tuhan itu anggap kita itu karibnya, best friend, gitu ya. Dan Musa ngalami ini Bapak Ibu. Keluaran 33 ayat 11 berkata, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seseorang bicara dengan temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Beneran Musa diperlakukan seperti sahabat sama Tuhan. Tapi sekalipun begitu, orang yang takut akan Tuhan tidak pernah akan anggap Tuhan itu selevel sama dia. Kepada Musa Tuhan itu ceritakan rahasia-rahasia. Bagaimana Tuhan pertama menciptakan bumi, bagaimana Tuhan pertama menciptakan manusia. Silsilah Adam, kita bacanya aja sampai gitu ya. Tuhan dikte Musa, Musa bikin 5 kitab yang memberkati miliatan orang di seluruh dunia. Ribuan tahun setelah dia nggak ada di bumi, dari hasil takut akan Tuhan. Bapak Ibu mau hidup takut akan Tuhan? Amin. Saudara nggak bisa bayangkan, aku nih apa sih gitu? Aku nih lo nggak bisa apa-apa. Mau dibawa Tuhan, mau dipakai Tuhan sampai kayak apa gitu? Iyalah itu Musa. Gitu. Bapak Ibu, Musa itu bayi yang hanyutkan di sungai loh. Kalau dia benar kalau dia benar anaknya dari putri raja dan dia benar-benar terima status sebagai
pangeran, anaknya putri, dia tidak akan lari setelah dia bunuh orang Mesir yang menganiaya orang Israel. Dia itu masih tahu, aku ini orang Ibrani, aku ini dihanyutkan dan dipungut oleh putri Firaun. Bahkan kalau saudara anak pungut pun, bahkan kalau saudara anak dibuang pun, Tuhan itu bisa pakai. Bahkan kalau Musa bilang, aku nih gagap, aku nih tidak bisa ngomong, aku nih tidak bisa Tuhan, yang lain Tuhan. Tuhan bisa pakai Musa, amin. Tuhan pakai semua kita, amin.